Jadi sesuai dengan flyer yang ada, segala sesuatunya itu baik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Ini Alkitab yang paling susah ditemukan, karena dia di halaman pertama kalau buka Alkitab. Biasanya udah ketempel sama halaman-halaman berikutnya gitu kan. Kalaupun pakai handphone dia ada di kiri atas, sementara kita menggunakan HP di tangan kanan, jadi harus begini dia supaya bisa sampai. Di Kejadian 1 ayatnya yang ke-31 bagian awal saja sebelum titik. Jadi Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ke-1, 2, dan 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau saya membuka, saya mencari di application Alkitab. Jadi bahasa Malay yang saya dapat ada dua, ada versi Alkitab Berita Hidup, Alkitab Berita Baik, dan Alkitab versi Borneo. Tapi versi Borneo ternyata tidak jauh beda, isinya seperti ini. Maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu, dan kesemuanya sungguh baik. Dan menjadi pertanyaan bagi kita sebelum kita masuk ke khotbah ini, pernahkah Bapak Ibu ataupun saudara-saudari memiliki sesuatu rencana? Seandainya rencana itu berhasil, pasti kita akan berpikir bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa segala yang kita rencanakan ini sudah berhasil, puji Tuhan. Tetapi apakah kita pernah berencana namun rencana ini di luar daripada rencana kita gitu? Berjalannya sesuai dengan tidak rencananya kita. Apakah kita akan berpikir bahwa Tuhan ini jahat gitu? Atau apakah rencana yang sudah kita siapkan namun tidak berhasil dan kita akan merasa tidak bahagia? Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari awal penciptaan, jika kita membaca di kitab Kejadian 1 dari ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-31, kita akan mendapati bahwa saat Allah menciptakan dunia ini, Ia melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau kita baca sekali lagi dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-31, saat Allah menciptakan langit dan bumi serta terang dan gelap di hari pertama, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baru di hari kedua Allah menciptakan cakrawala, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah hari kedua. Baru di hari ketiga ada lautan dan daratan serta tumbuh-tumbuhan, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut lagi di hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di cakrawala, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sampai dengan hari yang kelima, Allah menciptakan binatang di udara dan di air, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sampai dengan harinya yang ke-6, Allah menciptakan binatang melata serta ciptaan yang paling sempurna, yaitu kita, manusia. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Maka saat kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya ini baik, maka kita tahu bahwa tidak ada ciptaan yang tidak baik, karena semuanya ini baik. Tidak ada ciptaan Allah yang cacat. Dan beruntung saat kita berada di Indonesia ataupun saat kita berada di Malaysia, kita sudah merasakan dua musim. Musim hujan dan musim panas. Kalaupun di tempat saya ada ketambahan musim yang lain gitu. Musim durian. Yang saya nggak suka durian, jadi mau dia bermusim atau tidak bermusim saya tidak peduli gitu. Durian. Baru ada musim alpukat. Ada yang paling sering itu musim cari jodoh gitu kan. Ada musim-musim lainnya gitu. Saat kita merasakan musim yang banyak itu di Indonesia dan Malaysia, kita tahu bahwa Allah itu baik. Bayangkan kalau di Malaysia seandainya turun salju gitu. Di Indonesia seandainya turun salju, kan kita sering lihat itu kan gambar-gambar di Facebook, di Reels atau di mana. Seandainya Indonesia turun salju gitu kan, ada pohon pisang tapi ada putih-putihnya, kan rasa lucu gitu. Nggak cocok ini. Tapi puji Tuhan juga saat kita ada di Korea,
sudah ketambahan musim lagi kan, ada musim semi yang bunga sakuranya itu cuma terbit seminggu, setelah itu hilang entah kemana gitu kan, seperti perasaanku padamu yang cuma seminggu bertahan, seminggunya lagi hilang gitu. Baru ada musim gugur yang kelihatan indahnya di awal saja, tapi setelah itu layu seperti perasaanmu padaku gitu kan. Hanya awalnya saja yang manis tapi berikutnya hilang gitu. Baru ketambahan lagi terakhir ada musim salju yang indahnya bukan main, tapi dinginnya juga seperti perasaanku padamu sekali lagi gitu kan. Kelihatan indah tapi kok cuek sekali gitu. Maka puji Tuhan saat kita sudah merasakan musim panas, musim dingin, musim hujan, musim semi, musim gugur sampai dengan musim salju, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahkan saat saya melihat Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya di Facebooknya IC Umsong, saat Bapak Ibu pergi ke Ledensia minggu lalu, Ledensia ya pokoknya di situ, bahwa saya juga melihat bahwa Bapak Ibu sangat bahagia di situ. Karena terlihat seperti apa? Yang pertama, kuantitasnya lebih banyak daripada ibadah ini. Pasti Bapak Ibu sangat bahagia sekali saat itu kan. Dan saya yakin tidak ada foto yang cuma 2, paling tinggi 5 foto, saya yakin gak ada. Pasti lebih dari 20. Karena saat saya dan IC Conan waktu itu digabung dengan IC Umsong, Piontek jalan-jalan, kami di area Asan. Saya, kalau Bapak Ibu tahu, saya jarang berfoto. Kalaupun saya foto, paling foto pohonnya aja, sayanya nggak ada. Tapi pas saya lihat di galeri, kebetulan ada teman saya yang ikut, yang suka foto juga, banyak juga foto saya gitu kan. Baru kali itu saya tahu foto saya banyak. Karena saya tahu bahwa ini tidak akan datang lagi, karena kemungkinan saya, mungkin Pastor Febri juga, ini musim gugur terakhir, mungkin saja. Maka saya sepertinya harus menghabiskan banyak momen di Korea ini, karena studi kami hampir selesai. Tapi sekali lagi, saat Bapak Ibu sudah merasakan ke semua musim yang ada, kita tahu bahwa Allah itu sangat baik. Allah sudah merancangkan semuanya dalam kehidupan itu sungguh amat baik. Bahkan jika kita menganalogikan kehidupan kita seperti 4 musim ini, yang seperti saya katakan tadi, mungkin kita semua pernah merasakan bahwa kehidupan kita semuanya sungguh amat baik, seperti musim semi. Tapi tiba-tiba kehidupan kita akhirnya datang suatu masalah dan membuat kita kekeringan seperti musim panas. Tapi kembali lagi, setelah musim panas berakhir, muncul musim gugur yang awalnya indah sekali. Akhirnya kita merasa kehidupan kita kembali lagi menjadi baik. Tapi akhirnya setelah musim dingin hampir datang, kehidupan kita yang sangat indah seperti dedaunan yang ada di luar sana, merah kuning biru, merah kuning hijau, orange, di langit yang biru gitu kan. Mulai gugur, akhirnya kita merasa bahwa kenapa kehidupan ini seperti muncul lagi, kehidupan masanya seperti muncul lagi, dan akhirnya muncul kedinginan. Tapi seperti yang Bapak Ibu tahu, setelah musim dingin berakhir muncul musim semi, bahwa akhirnya pasti akan kembali lagi menjadi baik. Saat Bapak Ibu punya kehidupan yang gitu, tapi jangan lupa, kehidupan akhirnya pasti akan menjadi baik. Tidak selamanya kehidupan itu akan buruk terus. Jadi ada satu lagu Indonesia, lagu lawas Indonesia yang punya lirik seperti ini. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanjikan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Baru refnya, maaf saya nyontek ya, saya nggak hafal sebenarnya. Janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia tuntun langkahku, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya,
Tuhan puaskan jiwaku. Jadi sebenarnya dari lagu ini kita akan tahu bahwa kehidupan kita tidak akan selamanya mulus saja, seperti yang tadi, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan selalu pegang kendali, bahwa Tuhan yang selalu memimpin, bahwa Tuhan yang selalu menyertai. Maka saat Tuhan yang memimpin dan menyertai, kenapa kita harus takut? Saat Tuhan yang pegang kendali, kenapa kita mesti khawatir? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tapi jangan berpikir karena Tuhan baik, maka suka-suka saya gitu. Yang harus kita pahami bahwa saat Tuhan baik, Dia juga adalah Tuhan yang adil. Tapi sekali lagi, Tuhan itu baik. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Namun ketika akhirnya kita mengalami suatu peristiwa yang sekiranya kita pikir kita tidak dapat melewatinya, atau kita berpikir kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada saya? Kenapa harus Milton? Kenapa nggak Andreas saja gitu? Atau kenapa harus Milton? Kenapa bukan Pastor Febri saja yang harus punya masalah ini? Kenapa harus saya? Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana. Tuhan selalu punya rencana di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang akan memegang kendali dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya, yang akan menunjukkan jalannya, yang akan menunjukkan rencananya kepada kita, sehingga kita mengetahui bahwa hal ini terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa saat saya meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, maka Allah memberikan pencobaan gitu. Agar dari pencobaan ini, sepertinya saya salah kalimat, memberikan masalah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tapi saat Allah memberikan masalah ini, bahwa saya akan belajar bahwa dari masalah ini saya akan menjadi kuat. Karena doa kita apa? Untuk meminta kekuatan gitu. Maka selalu dalam setiap kehidupan ini selalu ada rencananya Allah. Dan juga saya mendapati suatu ilustrasi yang bercerita seperti ini. Suatu hari ada seorang anak yang sedang belajar, dan saat sedang belajar dia dibuat kesal oleh seekor nyamuk yang menggigitnya. Lalu ia bertanya kepada mamanya, "Ma, kenapa sih Tuhan menciptakan nyamuk? Nyamuk kan suka mengganggu manusia, suka menghisap darah manusia. Untungnya apa coba?" Protes anak itu kepada ibunya. Lalu ibunya yang mendengarkan memberi penjelasan seperti ini. "Nak, nyamuk ini bertelur di air. Telurnya itu menjadi makanan bagi ikan-ikan, dan ikan-ikan itu kemudian dimakan oleh manusia. Jadi nyamuk itu walaupun menggigit manusia, tapi juga menguntungkan bagi manusia." Baru respon seorang anak ini kepada mamanya, "Oh begitu ya." Jadi bisa jadi sikap kita yang sering mempertanyakan atau menyalahkan ataupun mempersalahkan setiap kehidupan kita, atau tidak menerima ciptaan Tuhan, dan setiap kejadian-kejadian kita alami karena kita mungkin belum bertumbuh dalam pengetahuan tentang hal tersebut. Kita tidak mengerti dan tidak tahu akan setiap jawaban yang sebenarnya Allah sudah siapkan di dalam kehidupan kita dari setiap kejadian yang kita alami. Maka saat kita sudah mengetahui, saat kita sudah tahu dan memahami tentang rencana dan kehendak Allah, mungkin respon kita akan menjadi seperti anak kecil itu. Oh, begitu ya. Dan akhirnya kita akan memahami dan mengerti bahwa maksud Allah menciptakan dan mengizinkan segala sesuatunya itu bertumbuh dalam pengetahuan dan relasi dengan Allah, akan menolong kita memandang segala sesuatunya dalam perspektif Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya ini sungguh amat baik. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah merasakan semua musim itu, dan kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan dan merencanakan semua ini,
maka kita juga tahu bahwa tidak ada yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Semuanya ada di dalam skenario yang telah Allah buat. Untuk itu jangan khawatir dan jangan gelisah hatimu, karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu sungguh amat baik dan tidak ada yang cacat. Maka mengakhiri khotbah ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat sedikit tentang cerita dari tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Ayub yang dalam kehidupannya, kalau kita baca dari Ayub pasal 1 sampai dengan Ayub pasal yang ke-42, ia mempunyai kehidupan yang baik. Ia mempunyai keluarga yang baik, ia mempunyai teman, bahkan harta yang melimpah. Namun akhirnya ia kehilangan segala-galanya. Namun di akhir ceritanya, kalau kita baca di Ayub pasalnya yang ke-42, itu chapter paling terakhir di dalam kitab Ayub, kita akan mendapati bahwa Ayub berkata seperti ini. Ayub 42 ayatnya yang ke-22, ayatnya yang kedua. Bisa ditampilkan Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ayub mengatakan seperti ini di ending ceritanya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di balik kisah suksesnya Ayub di awal cerita kehidupannya, yang kita tahu bahwa akhirnya juga ia telah kehilangan segala-galanya. Namun setelah ia kehilangan segala-galanya, Tuhan menggantinya berkali-kali lipat. Ayub 42 chapter paling terakhir, akhirnya Ayub mengatakan seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.